Halo, assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas dan ngobrolin tentang ikhlas ya. Teman-teman tahu kan bahwa ikhlas ini adalah syarat diterimanya amal. Jadi, uh, udah pernah dengar ya kisah orang-orang yang melakukan amal baik. Yaitu yang satu orang berjihad, kemudian yang satu lagi adalah bersedekah, yang satu lagi adalah orang yang berilmu kemudian menyampaikan ilmunya. Nah, tapi ternyata ketika dicek, mereka tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Karena ternyata yang berjihad ini niatnya tidak bersih. Jadi bukan untuk Allah, tapi untuk yang lain, untuk dianggap pemberani, seperti itu ya. Dianggap pejuang, mendapatkan pujian, seperti itu. Nah, amal baik, tapi apabila tidak dibersihkan niatnya, maka ini tidak diterima sama Allah. Kemudian yang kedua tadi yang bersedekah. Orang yang bersedekah, ini juga amal baik ya teman-teman. Tapi ketika amal ini dihadapkan pada Allah, Allah juga tidak menerima amalnya. Ternyata Allah tahu bahwa keinginan bersedekahnya itu bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk dianggap dermawan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga tadi, orang yang berilmu, kemudian juga mengajarkan ilmunya untuk orang lain. Ketika menghadap kepada Allah, ternyata juga sama. Orang ini amalnya tidak diterima sama Allah. Ternyata karena mengharapkan pujian, kemudian berbangga dengan jumlah followersnya, seperti itu ya. Jadi memang ikhlas ini adalah ilmu yang sangat penting untuk selalu kita cek di dalam diri kita gitu ya teman-teman. Nah, saya mulai dengan apa sih sebenarnya yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah benar-benar murni gitu ya, murni, bersih, bening ya. Jadi keinginan itu adalah karena Allah. Jadi bukan untuk mengharapkan pujian pamrih duniawi. Ini pamrih duniawi yang perlu kita cek tuh rasa dibutuhkan gitu ya. Jadi melakukan amal baik karena merasa saya dibutuhkan. Nah, itu juga perlu kita bersihkan. Kemudian keinginan aktualisasi diri yang untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, seperti itu ya. Kemudian atau bahkan ya memang untuk mendapatkan imbalan-imbalan duniawi. Kemudian juga ikhlas ini adalah ketika tidak mengharapkan pengakuan ataupun pujian dari manusia. Penting banget ya. Jadi validasinya coba dimurnikan lagi, kita latih lagi ya teman-teman. Ini adalah latihan terus gitu. Jadi dilatih lagi, jangan sampai kita beramal untuk mendapatkan pengakuan, validasi, pujian, kekaguman dari manusia. Nah, itu perlu kita periksa. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa ikhlas ini adalah perjalanan seumur hidup. Artinya apa? Ikhlas ini perlu kita periksa sebelum kita beramal, saat kita beramal, dan setelah kita beramal. Jadi sebelum kita beramal, kita tanyakan kepada diri kita, ini saya melakukan ini untuk siapa gitu, atau untuk apa. Kemudian saat beramal tentu kita periksa lagi ya, ini amal saya ini buat siapa, saya berharap apa gitu. Nah, itu dibersihkan lagi. Kemudian juga yang menjadi tantangan kita adalah setelah beramal. Nah, ini juga tantangan kita, harus banyak-banyak kita periksa, kita murnikan lagi keikhlasan kita. Kalau ada kotoran-kotoran hati, ada rasa ujub, riya ya, kemudian kesombongan gitu ya. Nah, itu perlu kita bersihkan lagi hati kita. Kadang kebayangkan teman-teman, misalnya baru kita melakukan amal baik, katakan bersedekah dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, jangan sampai itu kita sebut-sebut atau kita menganggap itu amal yang luar biasa gitu. Oh, saya udah jadi ada bibit-bibit kesombongan, seperti itu ya. Kemudian juga jangan sampai misalnya beribadah umroh, beribadah haji, kemudian kita sebut-sebut itu setelah beramal, kita sebut,
waktu itu saya hajinya begini nih, waktu itu saya umrohnya begini gitu. Nah ini banget nih perlu kita periksa dan perlu kita bersihkan ya. Jadi ikhlas adalah perjalanan seumur hidup. Kita cek sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal begitu. Kemudian jangan kecil hati apabila memang kita manusia, kadang-kadang ada lintasan jadi nggak ikhlas misalnya. Jangan kecil hati, yang penting bersihkan terus saja. Bersihkan terus pikiran kita dan juga hati kita. Kemudian efek ikhlas ini, yang pertama teguh kita tuh. Teguh, semangat, produktif dalam beramal. Karena memang tujuan kita untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jadi nggak ada masalah. Ketika yang ada adalah pujian ataupun cacian, itu tidak membuat kita terpengaruh untuk terus beramal baik. Kalau kita yakin itu hal baik, maka lakukan saja. Walaupun yang datang adalah cacian, itu tidak ada masalah. Kemudian yang lain adalah kita hatinya tenang, hatinya damai ya, karena memang kita lakukan itu untuk Allah. Ya. Kemudian apa saja sih yang membentuk keikhlasan? Nah, yang pertama adalah cinta nih. Jadi ketika kita cinta sama Allah, cinta ini adalah jadi daya dorong ya. Kita semangat gitu ya. Kebayangkan kalau kita mencintai entitas Allah, atau bahkan kita bayangin deh, kita mencintai pasangan, mencintai anak-anak kita gitu ya. Ketika kita sudah mencintai, maka hambatan, kesulitan apapun akan kita terabas ya, untuk kita bisa memberikan cinta kita, memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita mencintai Allah, maka semua hambatan, kesulitan itu udah gak berarti gitu. Jadi kita emang bergerak karena kita mencintai Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Karena memang kebaikan Allah tuh banyak banget ya. Bahkan penjagaan Allah untuk kita seperti itu ya teman-teman ya. Segala nikmat Allah yang Allah berikan untuk kita, nafas yang Allah berikan untuk kita, jalan hidayah yang Allah berikan untuk kita, itu semua kebaikan Allah. Dan cintanya Allah, sayangnya Allah tuh kerasa banget kan. Jadi itu juga yang menjadi pendorong kita untuk selalu mencintai Allah. Kemudian yang kedua adalah harap. Ketika kita berharap sama Allah gitu, kita berharap Allah kasihi kita, Allah temani kita, kita berharap Allah ridho sama kita, kita berharap bahwa kita disayang sama Allah. Nah kayak gitu. Jadi harapan ini juga adalah daya dorong kita ya untuk beramal baik. Dan kemudian yang ketiga adalah takut. Nah takut ini, takut di sini adalah lebih ke arah pengawasan. Kita merasa bahwa Allah mau kita melakukan hal yang baik, bukan hal yang buruk gitu. Jadi ketika kita takut di sini adalah takut yang baik ya teman-teman ya. Adalah kita menghindari hal-hal yang buruk, menghindari syubhat, kemudian hal-hal yang haram, kemudian syahwat ya yang tidak pada tracknya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian di sini ikhlas ini memang sejalan dengan tauhid kita gitu. Tauhid itu adalah ketika kita memang sadar, yakin betul bahwa Allah itu adalah ilah. Kita sadar dan kita yakin bahwa Allah adalah ilah. Nah saya suka banget menggunakan kata ilah ini teman-teman, karena ilah itu adalah yang paling kita cintai gitu. Yang paling kita cintai itu kita sebut ilah. Kemudian kedua adalah ilah adalah tempat kita bergantung. Nah ini saya senang banget melihat ini dari indikator sholat kita. Pernah juga ya saya ulas di video sebelumnya tentang sholat, bahwa emang sholat ini adalah amal yang akan nanti duluan dilihat gitu. Kenapa? Karena memang dia, sholat ini adalah gambaran tauhid kita. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat, mengevaluasi diri sendiri, ketika mudah teman-teman untuk sholat, menunggu waktu sholat, bersiap-siap
gitu ya, untuk oh ini udah waktunya sholat nih. Karena apa? Karena memang di situ kita berdialog sama Allah, kita yakin betul Allah nemenin kita, Allah menjamin kisah hidup dan kisah mati kita gitu. Kemudian Allah selalu sayang sama kita gitu ya. Maka kita udah berbunga-bunga gitu ketika waktunya sholat. Nah, kalau misalnya ceritanya berbeda, katakan susah banget dipanggil untuk sholat. Ketika Allah panggil kita nggak mau datang. Ketika Allah panggil sholat, pikirannya nggak fokus, perasaannya nggak fokus gitu ke Allah gitu ya. Nah, ini adalah udah indikator kuat untuk kita mengecek lagi sebenarnya ilahnya masih Allah atau udah geser ya. Jadi indikator sholat, coba itu yang paling simple untuk kita lihat sebenarnya siapa yang paling kita cintai, kemudian siapa tempat kita bergantung. Kalau misalnya yang paling kita cintai itu, jadi kalau teman-teman bisa mengecek sendiri ya ke dalam diri, yang disebut mencintai itu adalah, dan juga tempat bergantung adalah kita udah nggak bergantung berharap ke yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita sulit untuk sholat, coba dilihat kemanakah tempat bergantungnya. Apakah ada yang lain selain Allah? Jadi dicek lagi, apakah kita malah bergantung pada pekerjaan, bergantung pada bisnis, bergantung pada jumlah uang tabungan kita, bergantung pada nominal berapa tabungan, bergantung pada manusia lain gitu ya, pada atasan gitu. Nah itu dia. Jadi sholat ini adalah indikator yang sangat simple, mudah, dan tiap hari kita lakukan. Jadi kalau misalnya susah untuk sholat tepat waktu, dan juga susah untuk fokus untuk sholat dengan sepenuh rasa, maka cek apakah ilahnya tetap Allah satu ataukah sudah geser ya. Murnikan lagi tauhidnya. Kemudian perjalanan mencari ikhlas ya. Nah yang pertama ini memurnikan tujuan bahwa segala sesuatu itu kita lakukan untuk Allah aja, nggak ada tujuan-tujuan yang lain gitu, dan kita berharap sama Allah aja. Jadi kita berikhtiar yang terbaik, kemudian juga melakukan yang semua yang terbaik. Kita memberikan kasih sayang kita, sedekah yang terbaik ya, ikhtiar terbaik untuk orang lain gitu ya, tapi tidak berharap balasan dari manusia. Jadi kita berharap balasan dari Allah, bukan berharap balasan dari manusia. Nah ini daya dorong yang kuat ya teman-teman. Ingat bahwa ada dua macam makhluk. Yang pertama adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu berharap ujian, berharap timbal balik. Kalau saya berbuat baik, maka orang lain berbuat baik sama saya gitu. Itu makhluk sosial. Kemudian juga terpengaruh jadinya ya terhadap penilaian dan pendapat orang lain terhadap dirinya. Kemudian ya bisa sakit hati gitu ketika kebaikannya tidak dibalas oleh orang lain. Tapi ketika makhluk spiritual nggak ada masalah. Jadi makhluk spiritual daya dorongnya adalah Allah, bukan yang lain, dan memurnikan tujuannya hanya untuk Allah. Jadi kalau makhluk spiritual membesarkan anak seperti itu ya teman-teman, ini sangat sensitif ya. Kita kembali lagi sebagai orang tua mengingatkan diri kita sendiri, mengasuh membesarkan anak adalah untuk Allah, bukan berharap balasan dari anak. Jadi kalau kita jadi makhluk spiritual nggak sakit hati ya, apapun itu kita membesarkan, mengasuh, mendidik, memberikan yang terbaik adalah memang karena Allah, bukan karena yang lain ya. Jadi enak aja hidup kita. Begitu juga dengan teman-teman, begitu juga dengan lingkungan ya. Berbuat baik ke orang lain, ke sekitar ya, murni karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Ini memurnikan tujuan. Kemudian yang kedua adalah kita menerima, rela ya, menerima dengan sepenuh hati sebagai hamba Allah.
Nah, ridho sebagai hamba Allah ini ada beberapa penerimaan kita terhadap Allah. Yaitu yang pertama, kita tuh nerima syariat Allah. Artinya apa? Allah mau kita apa, atau Allah nyuruh kita apa, kita lakukan gitu syariatnya. Allah nyuruh kita sholat, ya kita sholat. Allah suruh kita puasa wajib, ya kita puasa wajib. Allah suruh kita zakat, ya kita zakat. Allah suruh kita haji yang wajib, kita haji gitu. Kita disuruh menutup aurat, ya kita tutup aurat. Jadi kita rela, ridho, dengan senang hati menerima, melakukan semua syariat Allah. Kemudian yang kedua adalah takdir nih teman-teman. Jadi kalau takdir takdir ini adalah sentuhan lembutnya Allah, sentuhan kasih sayangnya Allah buat kita. Mungkin karena ilmu kita atau pengetahuan kita kadang-kadang menganggap takdir ini teguran gitu ya. Nah, sebenarnya ini tetap adalah sentuhan kasih sayang Allah buat kita gitu. Jadi bahkan kita jadi bersyukur gitu teman-teman, dengan takdir yang Allah berikan, dengan takdir, ketentuan, ketetapan yang Allah berikan. Karena bisa jadi kelihatannya memang sesuatu yang buruk ya, seperti misalnya kehilangan harta gitu ya. Nah, biasanya ini juga nih, kita tuh diuji sama Allah di hal yang ketika ilah kita udah geser. Jadi kayak kita sudah menganggap, katakan ya contohnya, sudah menganggap aman dan bahkan sudah bersandar pada harta tabungan yang kita kumpulkan. Nah itu udah bergeser tuh. Jadi udah merasa aman ketika tabungan udah nyampe segini-segini gitu. Padahal kita tempat bergantung itu hanya Allah. Jadi ini halus banget ya, ketika ilahnya bergeser. Kemudian yang kedua, ketika kita melekat pada sesuatu tuh teman-teman. Jadi kita melekat, jadi ngerasa bahwa sesuatu itu adalah punya kita. Apakah itu jabatan, pekerjaan, penghasilan, seperti itu ya, harta, tabungan gitu ya, dikenal oleh orang lain, kita merasa itu, kita melekat pada itu. Nah itu dia, itu biasanya di situ kita akan diingatkan sama Allah. Kemudian yang ketiga, ketika apa yang dititipkan oleh Allah tidak kita gunakan sebagai amal baik. Katakan Allah menitipkan harta, tapi kemudian kita tidak menggunakan itu sebagai amal baik. Masih banyak kompulsif buying, jadi beli-beli barang kompulsif, bukan untuk kebutuhan tapi untuk keinginan saja gitu ya. Nah, atau juga memang tidak apa yang dititipkan oleh Allah tidak dijadikan amal soleh gitu. Nah itu biasanya kita diingatkan oleh Allah di 3 tempat tadi. Nah coba dicek. Jadi kalau emang Allah memberikan takdir, memberikan ujian, coba dicek lagi yang itu ya. Coba diluruskan lagi, siapa ilah kita, siapa yang paling kita cintai, siapa tempat bergantung kita. Kemudian yang kedua, dimurnikan lagi tempat kemelekatannya, bahwa kita sadari bahwa apa yang ada sekarang adalah milik Allah, bukan milik kita. Kemudian jangan melekat gitu. Kemudian yang ketiga, apabila memang sesuatu yang Allah titipkan tidak menjadi amal baik. Nah itu yang kita cek. Dan ini bahkan kita jadi bersyukur gitu teman-teman, ketika Allah mengingatkan kita saat ini. Karena alhamdulillah dengan Allah ingatkan, Allah bisa mengingatkan dengan kehilangan yang sedikit. Kemudian kita kalau belum sadar ya, kalau ingetin lagi, sedikit kehilangan, kita belum sadar, sedikit lagi gitu. Allah tuh ngingetin berkali-kali. Jadi usahakan kita udah langsung ngecek gitu, dari mulai yang nomor 1-nya, 2 dan 3 gitu. Jadi karena kalau kita nggak sadar-sadar juga, Allah akan ambil semuanya tuh yang tempat kita bergantung itu. Karena ini adalah kasih sayang Allah ketika kita Allah menyelamatkan kita gitu. Dan alhamdulillah hikmahnya itu sangat berasa gitu ya. Hikmahnya, takdir dari Allah itu adalah kasih sayang Allah yang menetapkan takdir adalah yang paling mencintai kita dan menginginkan kebaikan untuk kita. Jadi
Apabila sesuatu itu baik, kita bersabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Apabila sesuatu itu rasanya menyenangkan, ya tetap bersyukur dan dikembalikan bahwa ini semua adalah dari Allah. Kemudian rezeki juga gini ya, kita ridho, terima dan juga bersyukur dengan lapang dada dengan rezeki yang Allah berikan. Ingat kembali bahwa yang menetapkan takdir adalah yang paling mencintai kita dan yang paling menginginkan kebaikan untuk kita. Tetap berbaik sangka sama Allah. Kemudian yang ketiga, mencari ikhlas adalah dengan melepas rasa memiliki nih teman-teman. Jadi kita sadari betul ini prinsip. Kalau membayangkan yang simple, kita lihat kayak prinsipnya tukang parkir. Tukang parkir kan mobil ada ya dia terima, kemudian waktunya mobilnya pergi ya dia lepas gitu kan. Karena memang kenapa gampang banget dia ngelepas, karena dia tahu bahwa itu bukan punyanya dia. Begitu juga dengan kita sadari kita datang ke dunia ini gak bawa apa-apa dan akan pulang gak bawa apa-apa, cuman amal aja. Jadi yang ada sekarang, harta kita, penghasilan kita, pekerjaan kita, pengaruh kita di masyarakat, kemudian jabatan, ya orang-orang yang kita sayangi, itu semua adalah titipan Allah, bukan milik kita. Jadi udah siap bahwa ini miliknya Allah, ini punyanya Allah, Allah titip aja. Artinya apa? Semua yang dititipin kita usahakan menjadi amal soleh. Dan kemudian apabila suatu saat Allah ambil, dan udah pasti ya Allah akan ambil, ya kita sudah siap, karena memang bukan milik kita gitu. Bagus juga kalau kita berakad sama dunia ya, sama apapun yang kita miliki, mau harta kita, jabatan kita, tabungan, mobil, ya rumah gitu ya. Kita udah akad nih sama harta itu, bahwa saya duluan yang ninggalin kamu atau kamu yang ninggalin saya. Jadi gak akan saya biarkan perasaan saya melekat sama kamu gitu, sama harta itu. Termasuk juga siap ya dengan diri kita sendiri, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Termasuk kita yang bernyawa, juga anak-anak ya, pasangan hidup, itu semua adalah milik Allah. Ya, mungkin begitu ya teman-teman, pembahasan dari saya. Semoga bisa diambil manfaatnya, bisa menginspirasi, mengingatkan, baik bagi diri saya sendiri juga untuk teman-teman. Yakin bahwa Allah selalu nemenin kita, Allah sayang sama kita, Allah yang menetapkan takdir itu adalah yang paling menyayangi, mencintai kita dan menginginkan kebaikan untuk kita. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.